Oke, balik lagi ke pelajaran kewirausahaan dan produk kreatif bagi anak-anak saya yang mau jadi pengusaha sukses muda. Saya kasih ilmunya, semoga bermanfaat. Oke, langsung ke materi selanjutnya. Kemarin kita sudah membahas tentang konsep desain prototipe untuk mempermudah kalian membuat usaha kalian lebih lancar atau menggambarkan usaha kalian nantinya akan seperti apa. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang proses pembuatan prototipe. Gimana sih cara pembuatan prototipe? Ya, oke. Sebelum membuat prototipe di sini, saya akan menjelaskan tentang apa sih kelebihan sama kekurangannya. Mungkin kemarin sudah dijelaskan ya sedikit. Dan sekarang saya jelaskan kembali kelebihan dan kekurangannya pembuatan keuntungan membuat prototipe. Atau apa sih prototipe? Yaitu gambaran usaha kalian atau bentuk usaha kalian. Kalau baju, mungkin bentuk bajunya seperti apa, gambarnya seperti apa, dan desainnya seperti apa. Tuh. Kelebihan yang pertama adalah adanya komunikasi dengan pelanggan, atau kalau kalian punya bos atau kalian punya ya orang yang akan memodali usaha kalian bisa menunjukkannya nih. Kalian punya barangnya, kalian punya konsepnya, tapi kalian tidak punya modal. Kalian bisa menjadikan prototipe ini aja untuk mendilkan bos kalian atau pelanggan kalian nantinya bahwa ini produk yang baik sekali dan bagus sekali. Kalian sudah buat contoh bajunya, kita gambarkan di sini baju aja dulu ya, atau ya benda dulu, 3 dimensi dulu gitu kan, supaya enak nih gambarnya seperti ini. Atau mungkin kalau kalian seorang arsitek ya, kalian gambarkan dulu bentuk rumahnya seperti apa. Itu akan menjadi keuntungan bagi kalian, mulai dari bahan-bahan yang akan dibuat ya. Tuh. Terus juga keuntungannya, kalian bisa menghitung ketika kalian membuat prototipe, kalian bisa menghitung kapasitas yang dibutuhkan oleh pelanggan. Contohnya, nih saya pakai baju ya, ini baju gamer ya, baju gamer. Atau pendukungnya otomatis si alter ego, kita sebut alter ego ya. Alter ego ini memiliki pendukung sekitar 100.000 pendukung. Nah, otomatis ketika kalian membuat produk baju alter ego ini, kalian bisa membuatnya kurang lebih 100.000 baju ya, dengan mengukur produknya dengan bahan bajunya seperti apa, dengan modalnya berapa dalam satu baju, dan diproduksi 100.000 baju. Nah, dengan pembuatan prototipe ini kalian bisa mengetahui peminat atau pelanggan atau pembeli baju desainnya seperti apa dan bahannya seperti apa, sehingga diminati nantinya produk kalian bakal dibeli. Dan masukan-masukan dari pendukung atau pelanggan yang akan membeli produk kalian itu sangat penting. Jadi kalian jangan, bagi pengusaha saya harapkan jangan takut untuk dikritik oleh pelanggan ya. Kritik pelanggan adalah kunci kesuksesan kalian bagi yang ingin memulai usaha kalian sendiri dengan produk kalian sendiri ya. Produk kalian sendiri, bukan produk orang lain ya. Kalau kalian menjualkan produk orang lain mah mungkin tinggal konsep penjualan kalian aja gitu kan, karena untuk desain produk dan gambarnya atau bahannya sudah disediakan oleh penjualnya atau pembuatnya. Kalian cuma mau menjualkan. Tapi ketika kalian membuat jualan kalian sendiri atau dagangan kalian sendiri dengan produk dan bahan ya merek kalian sendiri, otomatis kalian juga harus mementingkan, oh ternyata kata pelanggan ini tidak nyaman. Nah, artinya ada di sana kesinambungan dua arah antara pelanggan dan penjual. Tuh. Nah, kelemahannya mungkin tidak banyak. Kalau pembuatan prototipe, kelemahannya cuma paling ya ini nanti ketika contoh sama hasil jadinya sama nggak nih gitu kan. Paling itu saja. Karena tetap saja kan
Prototipe itu hanya menjamin ke 90% dealnya produk kalian dengan pelanggan, dan yang 10%-nya dari 100% itu 10%-nya itu adalah ketika nanti jadinya. Karena kalau buat satu baju mungkin seperti prototipenya itu dibuat dengan sebagus mungkin, tapi ketika diproduksi secara massal ya, dikomersilkan, itu kan dia sehari bisa membuat 100 baju atau 10 baju. Itu akan membutuhkan proses waktu yang melelahkan. Mungkin nanti ada penurunan kualitas di sana dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus kalian perhatikan. Di situ saja kelemahannya. Ya, yang kedua adalah kegiatan prototipe sebagai artefak. Ya, ini bentuk gambaran awal ya. Intinya pembuatan prototipe ini adalah gambaran awal kalian dalam membuat usaha kalian atau merek kalian seperti apa nantinya gitu kan ke pelanggan. Jadi sebelum pelanggan membeli tersebut, pelanggan bisa melihat dulu contoh bajunya seperti apa, bahannya seperti apa, dan itu menjadi interaksi sendiri antara pelanggan, si calon pembeli dengan si penjual. Itu yang selanjutnya adalah prototype atau konsep. Untuk konsep, ya sudah saya jelaskan tadi, seperti misalkan kalian sebelumnya belum mempunyai pelanggan. Nah, di sini saya harapkan kalian tidak memproduksi secara massal dulu atau secara berlebihan dulu. Kalian cari pasarnya dulu, cari konsumennya dulu, cari pelanggannya dulu. Berapa nih kira-kira pelanggan yang bisa saya gait dalam waktu 1 bulan ini? Mungkin cuma 10 pelanggan atau 50 pelanggan ya, maka kalian produksi hal tersebut 50 dulu. Nah, dengan adanya mungkin nanti kayak promosi kalian lebih bagus ya. Nah, di situ kalian nanti bisa kembangkan lagi, dari 50 ternyata sudah banyak peminatnya nih, kalian kembangkan menjadi 100. Setelah 100 makin banyak lagi karena produk kalian sudah mulai terkenal, sudah mulai bisa diterima baik karena mungkin dengan alasan bahannya enak ya, bahan bajunya enak, kualitasnya bagus, desainnya rapi ya. Itu bisa menjadi keuntungan sendiri buat kalian dan menambah produksi kalian dan lebih banyak lagi, ditambah dengan promosi yang baik pada pelanggan, hubungan baik dengan pelanggan. Makanya ketika pelanggan ada yang mengkritik produk kalian, itu jangan didiamkan atau justru kalian tanya kurangnya di mana. Misalnya ini produk bajunya kata pelanggan ya, misalnya produk bajunya jelek nih, bahannya kurang bagus atau jahitannya tidak rapi, maka di sana kalian harus memperbaiki dari segi jahitan, seperti itu ya. Yang kedua juga konsepnya dari segi keuangan, kalian juga bisa menentukan pengeluaran kalian dalam memproduksi barang. Jadi income ke kalian setelah hasil produk penjualan yang pertama itu berapa, yang dikeluarkannya berapa. Di sana ketika pembuatan prototipe kan otomatis ketika kalian membuat prototipe untuk satu baju deh, misalnya kalian membuat prototipe baju, contoh bajunya gitu kan, satu baju ternyata harganya 35.000, kita jual 50.000 gitu kan, keuntungan 15.000 di sana. Nah, berarti ketika kita membuat 10 baju, kita membutuhkan modal 350.000 dan seterusnya dengan keuntungan yang berkali lipat juga gitu. Karena kita udah bisa hitung nih, apalagi ketika kita nanti dapat pelanggan lebih banyak lagi ya. Faktor penentu dalam proses pembuatan prototipe pertama yaitu bahannya ya, intinya kalau prototipe itu gambaran kecilnya aja sih, gambaran kecil dari gambaran kecil dari produk yang akan kalian pasarkan atau jual ya. Saya harap sih ketika menentukan prototipe itu tidak jauh beda dengan apa yang akan diproduksi nanti. Misalnya kalau membuat baju bahannya dari sutra ya, nanti juga ketika jadinya atau dealnya desain kalian, baju produk kalian itu juga dari sutra ya. Jangan ketika prototipenya atau contohnya itu dari sutra, tapi ketika kalian buat secara dealnya atau kualitasnya itu malah menurun kualitasnya.
Itu faktor bentuk proses pembuatan prototipe ya. Yang selanjutnya adalah proses pembuatan alur dan proses kerja pembuatan prototipe virtual office. Virtual office artinya, nah sebelum jadi baju kayak gini, ini prototipe 3 dimensi ya, artinya ini dalam bentuk jadinya. Nah sebelum itu coba kalian juga buat bentuk, kalian desain gambarnya dulu deh. Nah gambar, karena ada bahan ada gambar dulu baru bahan gitu kan. Gambarnya sudah bagus, jadi prosesnya agak panjang ya kalau baju, atau mungkin kalau kosmetik itu ramuannya dulu ya, dari bahan apa gitu kan. Nah, baru jadi cupnya seperti apa bentuknya ya. Itu dari alur proses kerja pembuatan prototipe. Jadi pertama bagiannya seperti apa, bentuknya itu dalam bentuk 2 dimensi dulu ya, dari gambar. Kalau tadi saya jelaskan dengan dengan 3 dimensinya, dengan bentuk fisiknya. Kalau sekarang dengan bentuk desain gambarnya dulu, warnanya ya, tuh warna, mutu, kualitas ya, serta tanggung jawab kalian nih sampai kapan, komitmen kalian dengan jangan sampai ketika nanti kalian sudah produk kalian diterima baik dan diproduksi secara massal, kalian menurunkan kualitas untuk mengambil keuntungan lebih besar lagi. Jangan ya, itu justru nanti malah akan mengecewakan pelanggan dan pelanggan akan bilang, kok tiba-tiba tadinya bahannya bagus kok jadi jelek gitu kan. Nah, akhirnya tidak nyaman, pelanggan akhirnya tidak membeli produk kalian lagi. Selanjutnya adalah prosedur pengawasan mutu. Jadi di sini sih mungkin kinerjanya kalian sudah banyak lagi, dan di sini kalian sudah membutuhkan yang namanya anak buah ya, anak buah atau pegawai kalian yang akan membantu produksi kalian. Di sini ya ada yang bagian mengawas mutu, bagian yang menghitung penjualan, bagian promosi ya. Itu yang menjadi tanggung jawab kalian ketika kalian sudah menjual produk secara massal dan luas dan banyak. Kalau masih sekitar 100 pieces baju atau ya 100 baju, mungkin kalian bisa handle sendiri dari segi keuangannya, melihat kualitas bahannya, menjaga desainnya, dan menerima kritik saran pelanggannya itu. Tapi ketika sudah secara massal kalian memproduksi 1000 baju dalam 1 bulan, itu mungkin kalian sudah membutuhkan pegawai yang akan membantu kesuksesan usaha kalian nanti. Jadi prototipe itu intinya sangat penting bagi kalian untuk menjalankan usaha merek pribadi ya, merek sendiri, jadi bukan merek orang lain, merek sendiri ya. Misalnya kalian punya merek hijab atau merek baju sendiri dengan bahan kalian yang kalian pilih sendiri dan kalian produksi sendiri. Itu aja materi kali ini tentang pembuatan prototipe, yang artinya dalam pembuatan prototipe ini sangat berguna sekali bagi kalian yang ingin membuat usaha dengan merek jualan kalian sendiri. Itu aja materi kali ini. Untuk sekali ini juga tidak ada tugas, jadi seperti biasa kalian tulis nama, kelas, sama absensi hadir kalian di kolom komentar. Oke ya, buat yang video sebelumnya belum menulis komentar hadir, tolong ditulis karena itu sebagai absensi kalian nanti ya. Oke, sekian dari saya. Tetap jaga kesehatan, keep healthy, pakai masker kalian, dan tetap berolahraga supaya imunitas tubuh kalian tetap terjaga. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.